Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pati. Kepada Pengadilan Agama Pati, Pengadilan Agama Pati sudah menjadi pasar mafia, tempat jual beli lombok terasi. Terlalu banyak maklar kasus yang memudahkan perkara verjaring putus. Demi supremasi hukum di Indonesia, saudara-saudara, pengadilan agama sudah tidak ada penegakan hukum. Pengadilan agama sudah menjadi pasar. Panitera dan hakim sudah menjadi maklar mafia kasus. Kasus guru-guru dan kasus PNS, kasus pegawai yang menggugat cerai suaminya dan yang tidak sesuai dengan persoalan karena perselingkuhan atau karena sesuatu yang tidak jelas ditanggapi oleh hakim, dan para hakim hanya mengikuti permohonan saja. Para hakim yang menjadi panutan mohon agar hati-hati, agar kasus-kasus verjaring di pengadilan negeri disinergikan dengan kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan negeri, agar diselesaikan dulu sebelum diputus di pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Sidang hanya satu kali saja sudah diputus. Ada juga yang bahkan dengan tidak hadir, dengan tanpa sidang. Keputusan diputus dengan sendirinya, diputus tanpa ada fungsi. Maka kami meminta Pengadilan Agama Pati mengembalikan pengadilan kepada fungsi dan marwahnya, yaitu keadilan murni dan pengadilan yang sesungguhnya, bukan pengadilan opini. Belajar dari kasus yang sebelumnya, Pengadilan Agama Pati bukanlah suatu pengadilan yang jujur, yang harus juga bertanggung jawab pada resolusi pasca perceraian dan dampak-dampak pasca perceraian yang didok atau yang diputus oleh pengadilan, termasuk dampak hukum yang mengikutinya jika para pelaku di lembaga lain, di kepolisian dan di pengadilan agama verjaring masih terlibat banyak kasus. Pengadilan bukan hanya sekedar memutus tanpa mempertimbangkan, harus mempertimbangkan hal-hal lain, menyediakan bekerja sama secara sinergis dengan lembaga-lembaga media termasuk, bahkan tujuannya yaitu tidak boleh memutus cerai seorang perempuan yang menanggung hutang, seorang yang sebelum diadili kasus lain-lainnya. Keputusan prematur yang dipakai alat-alat mafia di peradilan dan maklar kasus seperti memodali apa yang akan dilakukan oleh orang yang menggugat cerai. Pengadilan agama telah hancur. Pengadilan agama telah mencerminkan rusaknya institusi sendiri karena tanpa pertimbangan yang adil, tanpa kejujuran dan objektivitas, mereka membuat putusan berdasarkan pesanan, berdasarkan alasan pepesan kosong, tanpa ada kedudukan dan supremasi hukum. Kami meminta putusan-putusan cerai berdasarkan verjaring atas gugat cerai yang seharusnya adalah dasar yang lain, pertimbangan khuluk dan lain sebagainya dalam nota gugat cerai yang diungkapkan dikeluarkan oleh pengadilan ditinjau kembali karena banyaknya rekayasa kasus, rekayasa tanpa final, rekayasa via-via, termasuk mengisbatkan sesuatu yang tidak jelas atas dasar suap. Ada yang mendapatkan suap 60 juta sebagai dana awal talangan, bahkan ada yang sampai 80 juta untuk melakukan putusan cerai. Putusan-putusan premier yang terjadi dalam putusan premier itu, putusan tidak mentang-mentang harus ditinjau ulang demi supremasi hukum. Putusan harus bisa ditinjau ulang demi supremasi hukum agar hukum tidak prematur diamputasi demi kepentingan penguasa. Rakyat sudah berat menanggung ekonomi, rakyat sudah berat dihadapkan dengan lemahnya supremasi hukum dan sistem peradilan agama di Indonesia yang sudah berkali-kali seolah-olah pengadilan melihat sebelah mata dan melihat sebelah untuk menetapkan suatu keadilan, yaitu terkesan berpihak pada yang punya duit, berpihak pada yang punya modal,
dan berpihak pada yang punya permasalahan mental, moral, etika, dan susila. Mohon pengadilan agama mempertimbangkan atas permohonan perempuan-perempuan bermasalah pidana dan kriminal yang bisa dibina dan diproses hukum ini agar diteliti lebih dulu persoalannya. Jangan asal memudahkan gugat cerai. Jangan asal memutuskan suatu tanpa pertimbangan akal sehat dan kebijaksanaan sebagaimana alibi yang dibuat oleh perempuan-perempuan bermasalah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Kami adalah korban-korban. Kami salah satu korban yang dibantai prosedur peradilan, di mana kami ingin mengikuti proses peradilan itu di pengadilan, di ruangan kami diusir, disuruh keluar agar tidak melihat proses. Dalam keadaan tidur dan terjaga, hakim-hakim buta telah menendang keadilan, telah merandang keadilan, kejahatan-kejahatan perempuan garong-garong yang tidak bertanggung jawab harus ditangani pengadilan secara seksama dengan cara adil bersama dengan kepolisian, pengadilan negeri serta lembaga lain, sebab mereka memainkan peran sebagai maklar kasus. Pengadilan harus memperhatikan saran dan pendapat kritik dan masukan masyarakat, karena pengadilan adalah marwah yang tertinggi yang diikuti oleh masyarakat. Turun ke bawah, pengadilan harus bisa turun ke bawah melihat fakta, melihat kondisi. Jangan asal menerima pesanan. Jangan asal berdasarkan keterangan sepihak. Permohonan siapa? Permohonan pemangku kepentingan. Dan fair-sharing demi supremasi sosial dan hukum. Hakim telah mengooptasi seluruh keputusan, memberi kesempatan maling-maling berseragam bermandikan uang, memberikan kesempatan maling-maling berseragam, mempermainkan hukum dan marwah lembaga hukum. Bagi mereka yang lembaga-lembaganya diganggu oleh hukum, lembaga perkawinan harus dijunjung tinggi, kuat-kuat. Sungguh sangat prihatin, pengadilan sudah menjadi maklar, pengadilan sudah tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Lembaga perkawinan yang harus dibangun dengan tetes darah, keringat, dan air mata hancur karena peradilan yang tidak adil. Pengadilan diminta untuk dapat meninjau kembali alasan-alasan gugat cerai perempuan-perempuan bermasalah, yaitu bermasalah semu, opini, rekaan, dan prinsip-prinsip drama berantai yang dibuat justru dengan permufakatan jahat, dengan manipulasi, dan dengan drama manifestasi, mesum, dan perkara-perkara kriminal lainnya. Aturan-aturannya ditetapkan peradilan agama yang membusuk. Ini penuh dengan ilusi, perdagangan dengan alasan agama, domain untuk mendelegasikan orang-orang yang bodong di dalam isbat. Undang-undang perkawinan tahun 74 seharusnya sudah mulai direvisi karena memberatkan kaum laki-laki dan memudahkan perceraiannya diajukan oleh perempuan. Laki-laki menjadi beban, laki-laki itu jadi korban karena perkawinan akibat ulah perempuan-perempuan licin, perempuan licik, biadab, tidak beradab, dan tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, lembaga perkawinan hancur justru oleh lembaga peradilan yang tidak adil. Perkawinan hanya jadi alat dan jerat boreh pada perempuan-perempuan bermasalah. Perkawinan hanya jadi jerat yang ditujukan kepada laki-laki yang khilaf, tidak ada dasar dosa dan kesadaran. Kami sudah melakukan hal itu, kami mengalami hal itu, kami sudah menunjuk saksi insiden dan kuasa hukum khusus untuk turut serta di dalam sidang. Namun kenyataannya di ruang sidang kami diusir secara tidak terhormat oleh seorang hakim. Ya, kami diusir. Oleh karena itu mohon tata cara peradilan Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung, di peradilan-peradilan rakyat, peradilan agama, untuk melakukan uji kembali profesi etika hakim agama. Hakim agama jangan dijadikan tempe dan kedelai bongkrek. Tidak bisa dijadikan tempe bongkrek agar supaya keuntungan diraih dan keputusan berdasarkan pesanan dan tidak masuk menurut selera seperti apa yang sambal goreng saja. Kami sungguh sangat kecewa dengan kinerja hakim-hakim, panitera-panitera di pengadilan yang bermain-main dengan keputusan hakim
Dengan keputusan hukum begitu pula pengacara-pengacara yang jadi menggelar kasus tanpa dengan hati nurani membuat manipulasi dan pesanan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penggugat. Menumpuk banyaknya kasus alat pengadili, sesuatu yang remeh-temeh pengadilan hanya dijadikan alat bromocorah mafia. Maka kami menuntut tumpukan kasus itu dibaca, ditulis dengan baik, dipertimbangkan, tidak asal dibuat keputusan sepihak. Oleh karena kebenaran, oleh karena betapa baiknya ingatan seseorang, oleh karena tidak akan mampu mengingat sesuatu secara rinci dan hakikat peristiwa itu, kami meminjam istilah pengadilan telah menghina asas keadilan. Pengadilan yang harusnya kita hormati ini telah menghina asas keadilan, melanggar pasal, melanggar tata susila dan tata krama kehidupan. Tanggung jawab untuk adu dan bertarung dengan perempuan-perempuan bejat bermasalah yang tidak berperi kemanusiaan di pengadilan hanya jadi alat rekomendasi pejabat korup yang merusak rumah tangga orang. Mohon agar putusan hakim PA terkait apa yang kami sampaikan ditinjau ulang, ditinjau kembali, dan struktur lembaga keadilan dan peradilan agama untuk direformasi total, benar-benar sangat melanggar aturan SEMA di dalam beracara. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Atas perhatian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.